Selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Hari ini sudah tanggal 22 Agustus 2021. Kita mau datang beribadah kepada Tuhan, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Ayo siapkan Alkitab kamu dan kotak persembahan dan uang persembahannya. Oke, kita naikkan pujian saat kami berkumpul. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap hari, besar setiamu. Selalu baru tiap pagi, selalu baru tiap pagi, baru tiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Mari sama-sama kita mau berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur hari ini kami bisa beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah pimpin kami, sertai kami sepanjang minggu ini. Saat ini kami mau memuji Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayo anak-anak, kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau nyanyikan Mars Sekolah Minggu. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju, jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Anak-anak masih semangat ya? Kita mau nyanyikan lagu Keep Your Way Pure dari Mazmur 119 ayat 9, 10, dan 11. Tema kita hari ini, janji Tuhan kepada Daud. Tuhan berjanji memberkati keluarga dan kerajaan Daud.
Kamu sebagai anak Tuhan juga bisa memohon dan minta kepada Tuhan dengan berdoa kepada Tuhan Yesus untuk memberkati papa mama kamu, keluarga kamu, bahkan bangsa Indonesia. Tuhan mendengar doa kita. Tuhan berjanji akan selalu menyertai dan memberi kita kekuatan. Kita siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan dengan pujian. Jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Shalom anak-anak sekolah minggu. Senang sekali kita bisa bertemu kembali untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Nah, kita ambil Alkitab kita duduk tenang, lipat tangan, ikutilah berdoa dalam hati ya. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan sudah pimpin kami ibadah pagi hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, bernyanyi, dan saat ini kami mau duduk tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap untuk menerima firman Tuhan, untuk kami boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi, lebih dekat lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Anak-anak, coba lihat Lausu pegang apa nih? Sebutir telur, benar. Nah, anak-anak bisa rasakan kulit telurnya? Terasa keras ya? Keras, tetapi sebetulnya ini tipis dan sangat kuat. Tetapi bagaimana kalau melihat dalamnya? Tidak ada pintu, tidak ada jendela. Bagaimana cara melihatnya? Oh, harus dipecahkan, harus dipaksa pecah. Siapa yang mau pecahkan? Mau lihat dalamnya? Ternyata dalamnya bentuknya cair ya anak-anak. Ada warna putihnya dan warna kuningnya. Tetapi telur ini kalau dierami oleh induk ayamnya, yang keluar ialah apa? Benar, seekor anak ayam. Nah anak-anak, ternyata kulit telur ini tidak ada yang bisa buat. Dari semua insinyur, ahli bangunan, orang-orang pintar, orang-orang paling jenius sekalipun, tidak ada yang bisa membuat bangunan yang demikian aman, yang bisa melindungi begitu kuat, tapi begitu tipis, ringan seperti kulit telur ini. Nah, kulit telur ini begitu kuat untuk apa? Untuk melindungi isi di dalamnya. Sehingga tidak ada yang bisa mengganggu isi di dalamnya ini. Ya, kulit telur ini seperti perisai yang melindungi anak ayam di dalamnya. Sampai anak ayam ini siap untuk keluar dari telur ini. Nah,
Seperti kulit telur ini melindungi anak ayam di dalamnya, begitu juga perlindungan Tuhan kepada kita. Begitu ajaib, begitu sempurna. Seperti ayat hafalan minggu ini, kita buka yuk Alkitab kita. Kita buka Mazmur pasal yang kelima, ayat yang ke-13. Mazmur. Anak-anak tahu di mana kitab Mazmur? Kita langsung buka Alkitab bagian tengah-tengah Alkitab ya. Mazmur pasal yang kelima ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama isinya ya. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu sebagai perisai. Kita baca sekali lagi bersama-sama dengan alamatnya ya. Mazmur pasal kelima ayat ke-13. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Ya, di sini katakan Engkaulah. Artinya kita hubungannya dekat dengan Tuhan. Aku dan kamu, ya, bukan dia. Engkau, Tuhan begitu dekat dengan kita. Memberkati. Berkat adalah cara Tuhan untuk menolong kita dan menyertai kita. Berkat Tuhan jangan kita lihat hanya dari materi, harta benda yang kita terima. Tetapi hati yang tenang, penuh sukacita, damai sejahtera, tidak khawatir, itu juga adalah berkat dari Tuhan anak-anak. Bagaimana dengan kata orang benar? Siapa yang dimaksud orang benar? Orang benar ialah orang yang sudah ada Tuhan Yesus dalam hatinya. Orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, yang sudah dibenarkan, itu disebut orang benar. Ya, Tuhan memagari kita, memagari, pagar dibuat untuk melindungi, ya, melindungi yang di dalam pagar itu. Dengan anugerah-Mu, anugerah adalah sesuatu yang sebetulnya tidak layak kita terima, tetapi Tuhan mau berikan kepada kita. Ya, seperti perisai. Seperti perisai. Anugerah-Mu seperti perisai. Perisai melindungi, ya, untuk melindungi. Seperti yang kulit telur tadi, untuk melindungi isi telur. Jadi Tuhan sungguh memberkati orang benar, memberkati kita anak-anak, dan memagari kita dengan anugerah-Nya. Seperti perisai. Kita baca sama-sama sekali lagi ayat ini ya. Mazmur pasal 5 ayat 13. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Kita hafalkan dengan gerakan ya anak-anak. Mazmur pasal yang kelima ayat yang ke-13. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Sekali lagi ya. Mazmur pasal kelima ayat ke-13. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Ya, bagus sekali anak-anak. Nah, seperti ayat hafalan ini, Allah memberkati orang benar dan memagari dia dengan anugerah-Nya seperti perisai. Kita lihat bagaimana Allah sudah memberkati orang benar sejak zaman perjanjian lama. Sudah sejak dulu sekali. Nah, anak-anak masih ingat siapa raja yang minggu lalu baru saja dipilih menggantikan Raja Saul? Siapakah dia? Ya, betul. Namanya Raja Daud. Mari kita buka Alkitab kita di 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-1 hingga ke-17. Daud adalah Raja Israel yang diurapi Tuhan sehingga Daud sangat diberkati Tuhan dalam peperangannya melawan bangsa-bangsa lain. Selama masa pemerintahannya, Tuhan memberkatinya dan membuatnya berhasil. Bangsa Israel saat pemerintahan Raja Daud menjadi bangsa yang kuat dan kaya. Kebaikan Tuhan yang begitu Daud sangat rasakan, sehingga Daud bermaksud untuk membangun bait Allah. Raja Daud merasa tidak enak hati
karena dia tinggal di sebuah istana yang begitu megah dan besar yang terbuat dari kayu aras yang kokoh. Tetapi tabut Allah diam di dalam kemah. Nah, keinginan Raja Daud pun disampaikan kepada Nabi Natan. Nabi Natan pun mengiyakan, Tuhan tentu senang dan semakin memberkati tuanku Raja. Ternyata adik-adik, di dalam Alkitab dikatakan malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nabi Natan. Ternyata Tuhan tidak mengizinkan Raja Daud untuk mendirikan bait Allah. Nabi Natan pun segera menyampaikan firman Tuhan itu kepada Raja Daud. Katanya, "Aku Tuhan yang selalu melindungi, menjaga dan menolong umatku. Akulah yang menentukan tempat bagiku berdiam di tengah umatku. Maka akulah yang menentukan orang yang membangun rumahku, yaitu keturunan Daud." Nah, anak-anak, mengapa Tuhan menolak keinginan Raja Daud untuk membangun bait Allah? Kira-kira apa alasan Tuhan tidak mau dibangunkan bait Allah oleh Raja Daud ya? Anak-anak, Allah tidak mengizinkan Daud untuk membangun bait Allah bukan karena Allah tidak sayang kepada Raja Daud. Tetapi Allah punya rencana untuk Raja Daud dan bangsa Israel serta generasi penerus kerajaan Daud itu sendiri. Allah sebenarnya punya rencana yang lebih besar daripada yang dipikirkan oleh Daud. Sebab melalui Nabi Natan, Allah menjanjikan berkat kepada Daud dan keturunannya. Sama seperti Tuhan menyertai kehidupan Raja Daud dan keluarganya, demikian juga Tuhan terus menyertai kita semua, anak-anak dan lause, termasuk juga keluarga dan bangsa kita. Tuhan mau menunjukkan kasih-Nya kepada kita dan keluarga kita dengan memberikan hal-hal yang baik kepada kita dan keluarga. Dan apapun yang kita lakukan dalam hidup kita, dimanapun kita berada, anak-anak ingatlah selalu bahwa Tuhan selalu menyertai dan menyayangi kalian semua ya. Tuhan memelihara kehidupan kita semua. Seperti PowerPoint kita hari ini. Allahku memeliharaku sesuai janjinya. Ya, Tuhan memelihara kita dan memberkati kita, keluarga kita sekalian. Apa saja berkat Tuhan itu? Coba anak-anak ingat-ingat dan sebutkan berkat itu dan ucapkan syukur untuk berkat-berkat Tuhan. Anak-anak, dengarkan, ini janji Tuhan kepada Raja Daud. Alkitab menuliskannya. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tatamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Anak-anak tahu bahwa dari Raja Daud lahirlah seorang raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, seorang yang sangat berkuasa di surga, di bumi, dan dia sangat mengasihi kita semua. Anak-anak tahu siapa dia? Betul sekali, dia adalah juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus berjanji memelihara kita sesuai janjinya. Tuhan sudah menebus kita dari hukuman maut dosa. Dan Tuhan sudah membeli kita dengan darah yang mahal. Sehingga siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal artinya hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Dipelihara oleh Allah sesuai janjinya. Mari kita baca PowerPoint kita hari ini. Allahku memeliharaku sesuai janjinya. Kita bacakan ayat hafalan sekali lagi sebelum kita masuk dalam doa. Ayo anak-anak, dengan gerakan ya. Mazmur pasal yang kelima ayat yang ke-13. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Kita masuk dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih oleh karena kami punya Allah yang begitu maha kuasa. Dan Tuhan yang begitu maha kuasa itu, Tuhan juga yang mengasihi kami. Tuhan yang mau datang ke dalam dunia, lahir sebagai manusia sama seperti kami. Dan Tuhan juga begitu taat sampai
mati di kayu salib menebus kami. Kami bersyukur Bapa untuk anugerah-Mu, untuk karya keselamatan-Mu. Dan saat ini kami mau percaya kepada Tuhan dan kami mau hidup untuk Tuhan. Firman-Mu sudah selesai, biarlah kami boleh terus ingat-ingat firman Tuhan di dalam hati kami. Tuhan tuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan kita hari ini. Kita mau nyanyikan Hari-hari Kulalui bersama Yesus. Hari-hari kulalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Ayo anak-anak, kita lipat tangan, tunduk kepala, kita mau berdoa syukur. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan kepada kami, kepada keluarga kami. Saat ini kami membawa Tuhan berkat yang dari Engkau, kiranya Tuhan mau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kalian yang sudah mengikuti ibadah hari ini bisa mengisi Google Form absensi sekolah minggu. Terima kasih untuk papa mama yang sudah mendampingi anak-anak kecil beribadah dan membantu mengisi absensi. Anak-anak, tema kita minggu depan adalah Salomo diurapi menjadi raja. Jangan lewatkan ya ibadah minggu depan. Mari kita berdiri menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih dan doa Bapa kami. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Terus berdoa dan baca Alkitab. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.